Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan liman rafa'ana wa 'azzana bi sarafil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal khatim lima sabaqan nasrul haq bil haq wal hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh yang sangat saya hormati, Ahinal Karim Bapak Ustadz Kiai Mustajar Arso 10 Arso 8 yang sangat saya hormati, Ahinal Karim Bapak Kepala Desa Arso 10, namanya siapa Pak? Hah? Pak Imbang. Pak Imbang. Pak Imbang, Masya Allah, yang masih muda, semangat. Yang sangat saya hormati Bapak Wahyu, jejer kami. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kedua mempelai yang berbahagia, keluarga besar dari Mas Joko dan Mbak Ayu yang sangat saya hormati. Saya begitu dikenalkan ini Pak, keluarga dari Pak Irwanto. Pak Irwanto, saya terkesan terkenang karena saya haji, ada orang dulu Kasat Brimob di Kota Raja yang menghajikan saya, dikasih uang untuk berangkat haji, itu namanya Pak Irwanto. Ini di sini sekarang ada Pak Irwanto di Arso 10 ini. Alhamdulillah, minallahumma amin. Arso 8. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat sakral. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Di mana dalam pernikahan itu dengan atas nama Allah. Mas Joko tadi menerima adalah, kan tadi sudah dikatakan saya nikahkan kamu, nikah kamu, ya. Itu adalah uzawwijuka alama, saya nikahkan kamu dengan atas nama Allah. Uzawwijuka alama, atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah sesuatu yang sangat sakral, yang dimana sesuatu yang sebelumnya haram kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya itu haram, dengan atas nama Allah yang haram itu kemudian dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dan tadi sudah dibacakan segot taklik, maka harus ada konsekuensi daripada seseorang yang sudah menikah itu. Jadi seseorang yang sudah menikah itu harus tahu konsekuensi dari seseorang yang sudah menikah atas nama Allah. Ya, yang pertama tadi disampaikan dalam segot taklik, dan semua kita adalah orang-orang yang sudah pernah menikah, sudah pernah membaca bahwasanya akan mempergauli istri saya, ya, mu'asharah bil ma'ruf, sesuai dengan syariat Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ucapan ini tidak boleh main-main. Dan itu Mas Joko tadi sudah mengikrarkan itu, dan tadi sudah tanda tangan ya Mas Joko, nggih. Sudah tanda tangan, nggih. Berarti seseorang yang sudah mengikrarkan itu dan sudah bertanda tangan itu kayak sudah taken kontrak. Sudah taken kontrak. Makanya tidak boleh main-main. Seseorang yang menikah itu harus mempunyai komitmen, kesungguhan untuk mempergauli istrinya mu'asharah bil ma'ruf. Mempergaulinya dengan baik. Mempergaulinya dengan baik sesuai syariat Islam. Jadi kalau ada suami kok tidak berlaku baik kepada istrinya, berbuat zalim, suka apa itu menzalimi istrinya, maka dia berdosa atas nama Allah, atas nama janjinya sendiri. Ini kadang-kadang masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu ini kadang-kadang ada ya, di dalam rumah tangga itu sering berkelahi. Wonten apa mboten nggih? Di rumah tangga itu geger terus, wonten apa mboten? Wonten nggih? Masya Allah, ini berarti dirinya tidak komitmen dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang repot, sedikit-sedikit repot, gegeran ke Pak RT, Pak RW, lu didamaikan, sedikit-sedikit geger rame, tapi warnanya akeh, ngono ku gak izin.
Nggih napa mboten? Apa enggak izin begitu itu? Ribut sedikit-sedikit, tapi anaknya banyak, masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu di dalam hadis Nabi itu dikatakan gini, an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa membenci terhadap akad apa itu acara pernikahan atau prosesi pernikahan atau ibadah pernikahan, maka ia tidak termasuk umatku. Masyarul muslimin, jadi di sini adalah yang dikatakan tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad adalah orang yang membencinya, bukan orang yang belum menikah. Jadi yang belum menikah atau mungkin kadang-kadang terhalang gara-gara faktor faktor yang tidak bisa untuk menikah, maka dia tidak termasuknya, ya. Mungkin dirinya karena ada faktor yang dirinya tidak memungkinkan untuk nikah, maka dia tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi yang dikategorikan adalah yang membenci. Inilah Rasulullah SAW. Islam itu sesuai dengan fitrah, bapak-bapak, ibu-ibu. Islam itu sesuai dengan fitrah. Jadi semua kita itu membutuhkan berpasang-pasangan. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki. Ini adalah fitrah kita. Kalau seseorang diputus untuk tidak boleh menikah, maka itu adalah bertentangan dengan fitrah kita. Gitu betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya dalam hadis Nabi, ya ayyuhas sabab, wahai para pemuda, manis tato aminkum alba'ah falyatazawwad. Wahai para pemuda, jika memang kalian sudah mampu untuk memberikan mas kawin, artinya sanggup untuk menikah dan memberikan mas kawin, falyatazawwad, maka hendaklah kalian segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farji. Karena pernikahan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang pertama, aghaddu lil basar, bisa menahan mata, dosa mata, wa ahsan lil farji, dan bisa menjaga daripada maksiatnya kemaluan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi target menikah, hikmah menikah yang paling utama yang ingin dicapai, hadirin, adalah yang berikutnya lagi adalah supaya dirinya bisa menjaga maksiatnya mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Joko ini salah satu hal yang perlu dijaga ini, pernikahan itu salah satu tujuannya, hikmahnya adalah supaya bisa menjaga tidak melakukan maksiat mata. Maka kalau sudah punya istri, jangan jelalatan, corong jonge, ojo jelalatan. Kalau sudah punya istri, kalau istrinya sudah punya istri, perempuan sudah punya suami, juga jangan jelalatan. Coro Jawa, jelalatan itu apa? Gak ngerti aku. Pak Wahyu apa jelalatan? Sudah bude bojo, ono rondo, cedak-cedek, wah ini kasus ini Pak Musajar, Wah, rada ustad-ustad ini rada gawat nih. Rada ustad-ustad ini kadang-kadang yang paling bahaya itu nek dicedek-cedek rondo gitu. Fitnah azimah, fitnah yang besar itu perempuan, laki-laki fitnah terbesar adalah perempuan. Begitu juga perempuan. Jadi tujuannya adalah ini, masyarul muslimin, dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita itu kemaksiatan yang merajalela sejak zaman dahulu sampai akhir zaman adalah pengaruh maksiat mata, maksiat kemaluan. Maksiat mata, maksiat kemaluan. Banyak orang yang masuk neraka gara-gara dua hal ini. Maksiat mata, maksiat kemaluan. Nah, menikah itu seharusnya bisa meredam semua itu. Menikah itu bisa meredam dua hal itu tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya di dalam hadis Nabi, salah satu hakun 'alallahi aunuhum. Ada tiga perkara yang Allah berhak untuk memberikan pertolongan. Jadi tidak usah takut, hadirin. Tiga kelompok ini pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama adalah al-ghazi fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Masyarul muslimin, orang yang perang di jalan Allah, orang yang jihad fisabilillah. Saya artikan di sini jihad dalam artian yang luas. Termasuk jihad fisabilillah adalah tolabul ilmi, mau jihad untuk belajar ilmu agama. Masyarul muslimin. Yang kedua adalah
orang yang budak yang berupaya untuk melepaskan dirinya dari perbudakan supaya bisa ibadah lebih luas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapatkan pertolongan oleh Allah. Yang ketiga adalah orang yang menikah dengan tujuan supaya dirinya tidak tergoda untuk melakukan perzinaan. Masyarul muslimin. Jadi kalau ada orang nikah, hadirin, kalau ada orang nikah dengan tujuan ini, pernikahan itu adalah supaya dirinya tidak tergoda untuk melakukan perbuatan zina, maka orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang itu masyarul muslimin kadang-kadang takut, wah kalau saya nikah bagaimana? Saya rezeki saya seperti ini. Orang kalau sudah nikah karena Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ya. Kalau Mas Joko kemarin ibaratnya punya jatah rezeki satu mulut, kalau nanti sudah punya istri, Allah akan memberikan jalur rezeki dua mulut. Kalau nanti Mas Joko punya anak satu, Allah akan memberikan jalur rezeki dua, tiga mulut. Kalau punya anak dua, tiga, Allah akan memberikan jalan rezeki dari anak-anaknya itu. Tidak usah takut. Makanya Mas Joko punya anak tidak usah banyak-banyak, cukup dua saja. Nggih, Mas Joko, Mbak Ayu, cukup dua. Sepakat atau mboten? Sepakat. Dua saja, maksudnya dua jenis, laki perempuan, jumlahnya bebas. Jumlahnya pokoknya laki-laki 5, perempuan 5, itu baru dua, karena dua jenis. Gitu mboten? Nggak usah banyak-banyak, cukup dua saja. Cocok ya Pak? Cocok. Ini Pak, Bapak orang tua nih Mbak Ayu nih. Cocok dari ini, Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah punya menikah dengan cara ini, dengan niatan seperti ini, supaya dirinya tidak tergoda untuk melakukan zina, maka Allah akan berikan jalan rezeki. Yang penting sungguh-sungguh. Yang penting Rasulullah itu begini, masyarul muslimin. Saya ingin menyampaikan Rasulullah, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, wasiatlah kepada saya ini mau mau khidmat jalan di suatu daerah. Maka jawabnya Rasulullah, perbanyak sujud. Singkatnya begini, pertama perbanyak sujud, karena di suatu kawasan, masyarul muslimin, ini untuk kita semuanya, ini konsepnya Rasulullah. Kalau kawasan itu atau keluarga itu banyak melakukan sujud, maka keluarganya menjadi barokah. Mas Joko, nggih, Mas Joko, Mbak Ayu, kalau ingin rumah tangga sampean barokah, maka sampean harus banyak sujud. Artinya minimal sholat 5 waktunya dijaga, sholat sunnahnya dijaga, sholat tahajudnya kalau bisa walaupun 2 rakaat dijaga, sholat ba'diyah qobliyah, khususnya qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu perlu dijaga 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah konsepnya Rasulullah. Salah satu sholat yang tidak boleh ditinggalkan bagi seseorang yang ingin sukses dunia akhirat, sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Karena Rasulullah bersabda, kalau orang sholat 2 rakaat rakaataini qobliyah subuh, rakaataini 2 rakaat sebelum subuh, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Sholat qobliyah subuh itu lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Luar biasa. Apalagi ditambah dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil astagfirullah 100 kali. Maka itu adalah tasbihnya malaikat supaya rizkinya zahiran batinan lancar. Ini konsepnya Rasulullah. Jadi kalau ingin rumah-rumah kita barokah, perbanyak sujud. Yang kedua, ya terus tambah lagi ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, uzkurillah, berzikirlah kepada Allah. Terus pada kesempatan wasiatkan lagi kepada aku ya Rasulullah, dulu kan diperintahkan sujud, berzikir. Perintah yang kedua lagi, uzkurillah, berzikirlah kamu kepada Allah. Ini konsepnya Rasulullah. Jadi ini konsepnya Rasulullah. Kalau ingin rumah tangganya barokah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Joko, Mbak Ayu, kalau bisa punya zikir minimal yang pendek-pendek tapi lumintu terus-menerus, jaga istiqomah. Misalnya baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu, pendek 1000 kali ya, 1000 kali. Itu adalah supaya rumah tangganya barokah. Mungkin zikir la ilaha illallah, istighfar diperbanyak ya.
supaya barokah rumah tangganya. Ini konsepnya Rasulullah. Ini langsung orang sahabat datang lagi, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku, la ta'jazanna. Jangan engkau jadi pemalas, jangan engkau jadi pemalas. Ini konsepnya hidup barokah. Hidupnya kalau ingin sukses, jangan jadi pemalas. Jangan jadi pemalas. Kalau orang pekerja ya subuh ya harus bangun, habis subuh bekerja, ya. Jangan tidur terus, Mas Joko ya. Kalau pengantin baru enggak apa-apa, satu minggu enggak apa-apa. Habis subuh tidur lagi enggak apa-apa. Tapi setelah itu ya harus kerja. Mosok turu wae. Nggih napa mboten? Maratuane nanti serpetan. Wong mantu kok turu wae 40 dina kok ora tau metu-metu, masyaallah. Nggih napa mboten? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsepnya Rasulullah, jangan jadi orang pemalas. Di Papua ini pokoknya orang malas insya Allah iso. Nggih napa mboten? Kalau untuk masalah kehidupannya cukup bisa. Tapi kalau untuk menuruti gaya hidup itu yang enggak cukup, nggih. Kalau orang menuruti gaya hidup enggak cukup, nggih napa mboten? Tapi kalau untuk kehidupannya mencukupi rumah cukup. Tapi kalau mau memperturutkan nafsunya gaya hidup enggak cukup. Pak Kiai kita, Pak Yai Mustajar ini kalau untuk cukupan hidupnya cukup. Tapi kalau mau menuruti gaya hidupnya tidak cukup. Gayanya itu maunya saya ingin punya pesawat 40. Oh, Masya Allah, itu gaya hidup. Nggih. Ini tidak cukup kalau begini. Gaya hidupnya yang tidak cukup. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyampaikan kepada kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan pernikahan itu yang pertama, Mas Joko, Mbak Ayu, tujuan pernikahan yang pertama itu adalah limardhatillah. Pertama, nikah itu harus diniatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hadirin. Jadi orang nikah itu untuk mencari ridhonya Allah. Jadi Mas Joko, Mbak Ayu, capek sampean, senang sampean, segala macam peras keringat sampean, semuanya itu kalau itu adalah diniatkan karena mencari ridho Allah, dinilai pahala oleh Allah. Sampai kerja pagi pulang sore, sampai segala macam capek, sampai juga bahagia dalam membangun rumah tangga, semua itu dinilai ibadah kepada Allah, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus benar niatnya. Niat pertama membangun nikah itu adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Niat yang kedua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Mas Joko, Mbak Ayu, adalah untuk li talabi mahabbati Rasulillah, untuk menggapai cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sampean mengikuti sunnahnya Nabi, yaitu sunnah pernikahan ini. Yang berikutnya lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tujuan pernikahan yang kedua, tujuan pernikahan yang ketiga menurut Imam Ghazali adalah litolabi syafaati, litolabi syafaati du'ail aulad as-salih was-salihah. Jadi yang perlu kita pahami ma'asyiral muslimin wal muslimat, Mas Joko, Mbak Ayu, adalah tujuan pernikahan itu adalah agar mempunyai keturunan yang soleh dan solehah untuk mendapatkan syafaatnya mereka. Ma'asyiral muslimin, ini perlu kita perhatikan. Jadi banyak orang yang menikah gagal membangun rumah tangga, indikatornya yang ketiga. Yang pertama mungkin dia bisa, kedua mungkin, tapi ketiganya gagal, yaitu mempunyai keturunan soleh solehah. Jadi kalau seseorang tidak mempunyai keturunannya tidak soleh solehah, itu indikator gagal, ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi pertama yang harus kita pahami membangun rumah tangga, indikator pertama niatnya cari ridho Allah, tolab yang kedua mencari cintanya Rasulullah, yang ketiga mencari syafaat daripada keturunan anak soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, ya ma'asyiral muslimin, man razzaqallahu taala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Wahai kaum muslimin, barang siapa dianugerahkan rezeki keturunan, maka wajib, ma'asyiral muslimin, di sini fa'al itu wajib. Maka wajib baginya mengajarkan wajib bagi orang tua mengajarkan adab
tata krama yang baik buat anak-anaknya dan mengajarkan mengajarkan pendidikan agama buat anak-anaknya. Fa innaman waman 'allama, barang siapa mengajarkan anak-anaknya, barang siapa mengajarkan tata krama buat anaknya, razzaqallahu syafa'atahu yaumal qiyamah, maka orang itu akan mendapatkan rezeki, dapat syafaat dari doanya anak-anak. Wa man tarakahu jahilan, barang siapa meninggalkan anak-anaknya bodoh, kana kullu dzanbin amalahu alaih, maka semua dosa yang dilakukan anak-anaknya dikembalikan pula kepada orang tuanya. Ini hadis Nabi, Masrul Muslimin. Ini hadis Nabi. Jadi kalau seseorang punya anak mau mengajarkan pendidikan agama, mengajarkan tata krama yang baik buat anak-anaknya, maka orang tua dapat syafaatnya. Syafaat anak itu luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau dia berdoa, ya Allah, Allahumma firli wali walidayya, ampunkanlah diriku dan kedua orang tuaku, sayangi diriku, sayangi orang tuaku. Maka doanya anak soleh-solehah tembus ke langit, tembus tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara anak soleh sama Allah, langsung diterima oleh Allah. Ini kalau bapaknya masih hidup maupun sudah wafat. Orang tuaku ya Allah, sayangi orang tuaku. Yang masih hidup langsung disayangi, langsung diampuni. Begitu juga kalau orang tuanya sudah wafat, ampuni orang tuaku, sayangi orang tuaku, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syafaat bagi orang tua. Tapi kalau waman tarakau jahilan, barang siapa meninggalkan anak-anaknya bodoh masalah agama, barang siapa meninggalkan anak-anaknya bodoh masalah agama. Bapak-bapak kadang-kadang jangan terlalu pede, bapak-bapak nggih. Bapak-bapak jangan terlalu anakku tamat TPQ. Loh, anakku tamat TPQ udah mau ngaji lagi. Tuh Masya Allah, ini permasalahan kronis di tengah-tengah kehidupan kita itu, sudah merasa terlalu kepedean anaknya bisa baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu hadirin yang harus kita pahami, bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita tahu artinya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan Al-Quran. Jadi jangan terlalu pede bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anaknya ibu belum ngerti, belum pernah baca tafsir Al-Quran, berarti anaknya ibu perlu belajar tafsir Al-Quran. Karena untuk memahami Al-Quran harus tahu tafsirnya. Tafsir yang paling kecil itu namanya tafsir Jalalain. Ya, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Al-Maghali itu paling kecil. Itu harus pernah belajar begini. Bapak-bapak kalau memang masih ada kesempatan belajar. Kalau belum pernah ngaji, makanya harus ditingkatkan. Artinya kalau anak-anak kita itu bisa mengajarkan ilmu di sini, artinya meninggalkan bodoh, berarti minimal anak-anak kita ngerti tafsir Al-Quran. Kalau saya standarnya itu ya minimal tahu pokoknya kitab fikih yang paling dasar, Sulam Taufik, Sulam Safina, Sulam Taufik paham, tajwid paham ya. Seperti ini paling tidak dasar, pokoknya akidatul awam dasar paling tidak. Ini artinya kita sudah meninggalkan anak dalam keadaan ngerti. Kalau belum seperti itu berarti bapak-bapak, ibu-ibu berarti meninggalkan anak dalam keadaan jahilan. Kalau anak-anak kita jahilan, apalagi pergaulannya anak-anak dibiarkan suka maksiat, maka jangan heran bapak-bapak, oh catatan dosaku kok banyak, catatan dosaku nanti bapak-bapak ibu-ibu di akhirat kaget. Kenapa dosaku banyak? Gara-gara bapak-bapak ibu-ibu membiarkan anak-anaknya melakukan dosa-dosa, anak-anaknya ibu tidak dibiarkan ngaji belajar agama dengan baik. Bapak-bapak ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Di dalam keterangan makalah Imam Ali karramallahu wajhah, barang siapa man waqala ali alimu auladakum Al-Quran, ajari anak kamu untuk bisa belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, tafsirnya Al-Quran, maka kamu akan mendapatkan syafaat daripada doa anak-anak. Bapak-bapak ibu-ibu, saya bercerita Umar bin Khattab Masrul Muslimin kedatangan orang tua. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya punya anak, saya mengadukan anak saya ini durhaka kepadaku ya Amirul Mukminin. Anak saya bandel kepadaku, anak saya susah saya diatur, anak saya ngelawan kepada diriku wahai Umar bin Khattab. Saya tolong ini anak saya diarahkan, dinasihati. Terus kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, oh ya walad, kamu tahu apa itu hak-haknya orang tua kamu. Kamu harus menghargai orang tua kamu harus birrul walidain, kamu harus berbakti orang tua, kamu tidak boleh durhaka sama orang tua.
Ini jawabnya apa itu? Umar bin Khattab menasihati anak tadi. Anak tadi komplain, wahai Amirul Mukminin, apakah saya anak punya hak atas orang tua saya apa tidak? Oh ada. Apa itu ya Amirul Mukminin? Orang tua wajib mengajarkan pendidikan agama, mengajarkan tata krama yang baik, memberikan apa yang mencarikan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ini pesannya Umar bin Khattab seperti itu. Apa itu pesannya Umar bin Khattab ada? Ya Amirul Mukminin, saya ingin menyampaikan, bapak saya tidak menunaikan kewajibannya untuk diriku. Saya diberi nama, oh ya tadi untuk memberi nama yang baik untuk anak. Nama saya ini dikasih nama sama bapak saya dengan nama yang jelek. Sehingga saya malu di tengah-tengah masyarakat. Apa nama kamu? Saya dikasih nama Ju'lan. Apa itu Ju'lan? Ju'lan itu artinya adalah pejantannya kelelawar. Masrul muslimin. Jadi zaman dulu ada orang kasih nama anaknya Ju'lan. Ju'lan itu adalah pejantannya kelelawar. Ya Allah, makanya orang tua, bapak-bapak, ibu, kalau kasih nama nama yang baik, nama yang membawa doa. Seperti Mas siapa ini? Mas Joko Heru Prastiono. Joko itu tidak pernah kawin, jadi Joko terus ini. Wong Joko, Mas Joko ini mau kawin apa dereng ini? Wong Joko terus nih dosun ini. Joko terus, saya ini berarti ora Joko. Namanya ora Joko Heru Prastiono, nggih. Joko terus sih pilih. Terus Mas Ayu Eswandari. Ini Ayu Eswandari. Ayu berarti cantik. Walaupun umurnya 80 tahun nanti tetap cantik. Amin Allahumma. Amin. Eswandari apa artinya orang ngerti aku. Kasih nama yang baik yang bisa memberi dampak doa, tafaul doa pada anak. Pertama, jadi ini orang anak tadi itu mengkomplain sama Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya dikasih nama jelek. Makanya orang tua itu harus kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Jangan kasih nama yang tidak ada nilai artinya. Kadang-kadang wong Jawa kasih nama itu kalau TT semua. Apa? Timun, temon, tomblok, terong. Ya, nek TT kabeh. Masyaallah. Kasih nama yang baik. Terus yang kedua, haknya anak itu adalah mencarikan orang tua bapaknya itu harus mencarikan ibu yang solehah. Sebab ibu yang solehah itu bisa membimbing anak-anaknya menjadi soleh-solehah. Bagaimana ibunya tidak solehah? Pemanya misalnya ibu, nak sholat nak, tapi ibunya diri tidak sholat. Kira-kira anaknya itu patuh apa enggak, ibu? Nak sholat nak, ya ke masjid nak, ibunya tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat. Nak ngaji nak, ibunya main HP terus. Apa itu? Main HP, nonton TV terus, sinetron terus. Ya anaknya tidak ikut. Makanya cari orang tua, ibu yang solehah. Ibu yang solehah. Mas Mbak Ayu, semoga bisa menjadi contoh ibu yang solehah. Amin Allahumma. Amin. Bisa nanti jadi contoh buat anak-anaknya. Okay? Terus yang berikutnya lagi adalah apa ini? Bapak saya juga, bapak saya tidak pernah mengajari ilmu agama buat saya. Tidak pernah nyuruh saya di pondok pesantren. Saya dibiarin tidak bisa ngaji. Saya dibiarin tidak bisa ngaji. Oh begitu. Maka Umar bin Khattab, bapak sini. Kamu mengatakan anak kamu durhaka sama kamu. Kamu yang sudah durhaka sama anak kamu. Masrul muslimin, cerita ini berarti ada yang durhaka itu tidak hanya anak sama orang tua, tapi ada orang tua yang durhaka sama anak-anaknya. Di sini ada ndak orang tua yang durhaka sama anak-anaknya? Onten apa mboten? Yang membiarkan anak-anaknya bodoh tidak bisa ngaji. Onten apa mboten? Semoga tidak ada. Amin Allahumma. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini menganugerahkan kepada kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga kita, anak-anak turun kita menjadi orang soleh-soleh, barokah manfaat dunia wal akhirat. Sekali lagi apa itu kita nambah Fatihah satu kali untuk Mas Joko, Mas Joko Heru Prasetyono dan Ayu Eswandari. Semoga dalam membangun rumah tangga menjadi rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, mempunyai keturunan soleh-solehah, barokah manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.